wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Budiman dengan NIM 21234033. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kebudayaan atau kearifan lokal, di mana dalam video ini berkaitan dengan ujian tengah semester saya atau UTS pada salah satu mata kuliah saya, yaitu Dokumentasi Informasi Minangkabau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kearifan lokal yang berada di Sumatera Barat, tepatnya pada kota Padang Panjang. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di kota Padang Panjang. Tapi sebelumnya, saya sebelum ini telah melakukan sebuah survei atau wawancara kepada beberapa informan yang ada di Padang Panjang atau orang-orang atau masyarakat yang dapat saya wawancarai dan dapat untuk memberikan informasi mengenai kearifan lokal tersebut. Oke, di sini saya melakukan wawancara sekitar pada bulan Maret, sekitar tanggal 11 Maret 2022, hari Jumat, yaitu dengan lokasi Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Nah, saya mengambil dua informan atau dua orang masyarakat sebagai narasumber saya pada tugas saya kali ini. Mungkin untuk narasumbernya bisa kita lihat di tampilan PPT saya di atas ini atau di sebelah ini, bisa dibaca. Lanjut, kita akan membahas mengenai kearifan lokalnya sendiri. Tapi sebelum itu kan pasti dalam sebuah wawancara saya mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan tugas saya tersebut. Oke, ada 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada informan saya, yaitu yang pertama adalah untuk yang paling dasar adalah, apakah di Padang Panjang ini, di era yang semakin maju, semakin berkembang, apakah kearifan lokal masih ada di kota Padang Panjang ini? Lalu informan saya menjawab, ada nak, katanya. Namun mungkin tidak sebanyak waktu era zaman dahulu atau masih sebelum kita berkembang atau teknologi semakin banyak seperti saat sekarang ini. Nah, selanjutnya saya mempertanyakan, apakah masyarakat di kota Padang Panjang ini erat dengan kearifan lokal tersebut, dengan kearifan lokal yang masih ada? Lalu informan saya juga menjawab, erat, masih erat, cuman tidak terlalu. Semua tergantung kepada masing-masing pribadi dari masyarakatnya. Jika ingin melestarikan kearifan lokal tersebut, maka akan dilakukan dengan secara asli atau dari turun-temurun, sebagaimana dari awal kearifan lokal tersebut ada, maka tetap akan dilestarikan seperti itu dan tidak akan dirubah. Namun ada juga yang merubah sedikit-sedikit karena mungkin ya memang pengaruh dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada saat sekarang ini dan serta kebutuhan gitu kan. Selanjutnya pertanyaan terakhir saya yang paling inti, yaitu apa saja sih kearifan lokal yang masih ada di kota Padang Panjang ini, Bu, gitu kan. Saya menjawab. Nah, informan saya menjawab ada 2 macam kearifan lokal. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya Balimau. Nah, mau tahu apa itu Balimau? Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Terus yang kedua ada yang namanya Batagak Penghulu. Di kota Padang Panjang ini masih sering didapati salah satu kearifan lokal ini, yaitu Batagak Penghulu. Nah, saya juga akan jelaskan apa itu Batagak Penghulu di penjelasan selanjutnya. Nah guys, kita akan ngelanjutin nih pembahasan kita mengenai 2 kearifan lokal yang udah saya bilang tadi gitu kan. Yang pertama kita akan membahas tentang Batagak Penghulu. Apa sih Batagak Penghulu itu gitu kan? Batagak Penghulu adalah salah satu ciri khas atau budaya atau bisa dibilang acara tradisional yang ada di Minangkabau. Nah, itu juga merupakan sebuah kearifan lokal
yang masih ada sampai saat sekarang, dan itu turun-temurun. Nah, saya sebenarnya tidak hanya di Padang Panjang, tapi karena saya mengambil observasi daerah domisili saya yaitu Padang Panjang. Nah, itulah salah satu ciri khas atau kearifan lokal yang masih ada dan terjaga di daerah Padang Panjang. Jadi apa sih Batagak Penghulu itu? Batagak Penghulu itu sendiri adalah merupakan sebuah acara di mana kita mengangkat seseorang menjadi seorang penghulu gitu guys. Nah, kita melakukan acara tersebut tidak bisa sendiri-sendiri. Maksudnya di sini adalah tidak bisa cuma hanya dilakukan oleh keluarga yang terkait. Pasti melibatkan orang-orang lain yang sudah berpengalaman di acara tersebut gitu, dan juga melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh tertua yang ada di daerah tersebut gitu guys. Nah, kalau dulu ya Batagak Penghulu itu bisa dilakukan hanya satu orang gitu guys ya. Tapi semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya kita, dan kebutuhan juga semakin meningkat, serta untuk mengurangi beban dari acara Batagak Penghulu ini, maka pada zaman sekarang ini untuk mengangkat sebuah penghulu itu tidak dilakukan untuk satu orang, mungkin beberapa orang, 3 atau 4 orang sekaligus untuk dalam satu acara Batagak Penghulu. Itu mengingat karena banyaknya yang perlu disiapkan dari acara tersebut dan mengurangi biaya atau beban dari acara tersebut. Nah, Batagak Penghulu sendiri sudah ada dari zaman dulu turun-temurun di adat Minangkabau. Nah, acara ini juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Maksudnya orang yang akan diangkat menjadi penghulu ini tidak boleh sembarang orang aja gitu teman-teman. Pasti sudah memenuhi kriteria tertentu untuk dijadikan sebuah penghulu atau pemimpin adat atau orang yang disegani di daerah tersebut gitu. Jadi ini bukan sebuah ajang main-main gitu ya teman-teman, tapi memang sebuah tradisi sakral yang serius gitu. Dan dimana tradisi ini juga alhamdulillah sampai sekarang masih ada, dan semoga akan terus ada karena ini sebuah kebanggaan dari kita orang Minangkabau, tradisi Minangkabau. Nah, tadi kita kan udah bahas mengenai salah satu kearifan lokal yaitu Batagak Penghulu. Nah, sekarang kita akan bahas kearifan lokal yang kedua yaitu adalah Balimau. Limau sendiri berarti jeruk sebenarnya ya. Limau itu adalah bahasa Minangnya jeruk. Biasanya kalau Balimau ini lebih dikaitkan ke jeruk nipis gitu. Nah, kenapa sih namanya Balimau? Apa sih Balimau gitu kan? Nah, kalau dari orang zaman dahulu, Balimau itu sendiri adalah mandi menggunakan jeruk nipis serta bunga-bunga atau kembang-kembang khusus yang sudah disediakan. Dan Balimau sendiri biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau menjelang puasa Ramadan. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Minang, dan orang-orang tersebut menyebutnya dengan tradisi Balimau. Kalau dari dulu sekali itu memang menggunakan jeruk nipis dan kembang-kembang seperti itu ya teman-teman. Tapi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, orang-orang tidak mengharuskan kalau Balimau itu harus dengan jeruk nipis atau bunga-bunga. Ada orang-orang yang cuma pergi mandi atau berendam di mata air, sungai, atau mandi-mandi di danau gitu, atau di tempat pemandian dengan nama Balimau untuk menyambut atau menjelang bulan Ramadan. Nah, Balimau sendiri sampai sekarang masih ada sih teman-teman, apalagi kalau yang di daerah-daerah tertentu yang memang masih erat budayanya, itu memang masih menggunakan limau serta bunga-bunga kembang-kembang khusus yang mengeluarkan aroma wangi, sehingga itu menjadi sebuah ciri khas gitu dari masyarakat Minang, dimana untuk menyambut bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan, puasa, dia melakukan balimau, mandi dengan limau dan kembang-kembang. Tapi untuk pada saat sekarang ini orang lebih banyak untuk
pergi mandi-mandi saja dengan nama Balimau gitu, untuk mensucikan diri dulu gitu sebelum menyambut bulan Ramadan. Itu adalah sebuah tradisi yang memang sudah ada dari turun-temurun juga di Minangkabau atau Sumatera Barat. Biasanya orang kalau Balimau ini sih kalau pada saat zaman sekarang ya perginya tuh ke aliran-aliran sungai yang masih jernih, danau atau pemandian gitu. Nah guys, itu tadi tuh kearifan lokal yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat di tempat saya. Nah, dimanapun kotanya, apapun kearifan lokalnya, kita sudah sebaiknya untuk menjaga kearifan lokal tersebut karena itu sebuah warisan budaya dari daerah-daerah masing-masing. Nah, kita harus bangga nih Indonesia memiliki banyak budaya dan tentu saja memiliki banyak kearifan lokal. Kita harus menjaganya untuk melestarikan kebudayaan atau ciri khas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus tetap membudayakan apa yang telah menjadi budaya, menjaga serta tidak mengubah dan merusak budaya itu sendiri. Sekian dari saya mengenai penjelasan kearifan lokal di Kota Padang Panjang yang ada di Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.